Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan yang cerah ini, pada pagi yang berbahagia ini, saya berharap semua dari kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang pengolahan data untuk materi matematika bab terakhir kelas 6. Kita akan sampai pada pembahasan ini, dan nanti presentasinya bisa dilihat, dan nanti ada materi dari penjelasan saya yang belum bisa dipahami, bisa dibaca pada bukunya atau ditanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Baik, selamat menyaksikan videonya sampai habis dan selamat belajar, semoga sukses. Kita ke bab akhir, bab 8 dari matematika kelas 6, yaitu pengelolaan data ya. Di sini kita akan membahas mengenai penyajian data ke dalam tabel dan diagram. Ini tentu saja anak-anak sudah diajari masalah data sejak kelas 4 ya. Bagaimana penyajian data itu dilakukan dalam berbagai variasi, salah satunya tabel dan diagram. Nah, misal dalam ulangan matematika siswa kelas 6 diperoleh data sebagai berikut ya. Di sini saya beri contoh sebanyak 20 nilai ya. 20 nilai dengan data yang ada seperti pada tampilan. Nah, perintahnya biasanya kalau ada data seperti ini diminta menyajikan di dalam bentuk tabel atau bentuk diagram. Nah, kita awali dulu dari bentuk tabel ya. Bagaimana caranya? Caranya untuk membuat tabel pasti yang nomor satu adalah membuat turus dulu ya. Jadi data yang sedemikian ini dibuat turus supaya lebih mudah terbaca. Kemudian setelah turusnya dibuat, kemudian langkah kedua baru dibuat tabelnya ya. Baik, kita langsung praktekkan saja bagaimana cara menurus dan membuat tabel ya. Kembali ke data tersebut. Yang pertama dibuat turus dari data yang ada. Cara membuat turus yang pertama mungkin anak-anak sudah mengerti ya. Ini kita tandai dulu. 7 kita tandai mungkin dengan coret ya, supaya tidak ada pengulangan data. Jangan sampai data ini tertulis 2 kali. Nah, ini data baru 7 muncul. Karena kita sudah menandai, maka kita berikan turus 1. Berikutnya 7 yang ini sudah ada, tinggal menambah turusnya jadi 2. 5 ini data baru, ditandai di bawah diberi data baru, ini ditulis 1. 8 ini data baru, dicoret 8-nya ditaruh sini, turusnya diberikan 1. 6 data baru, ditulis di sini, turusnya 1. 8 ini sudah ada, tinggal menambah turusnya. 9 ini data baru, ditambah di bawahnya, turusnya 1. Kemudian 6 ini sudah ada, tinggal menambah. Kemudian 7 tinggal menambah di sini. 8 sudah ada, tinggal menambahkan. 8 lagi ditambahkan lagi 1. Kemudian 6 ditambahkan lagi 1 di sini. 9 ditambahkan 1 di sampingnya. 7 sudah ada, ditambah 1 di sini. 7 lagi berarti di sini jadi 5 ya, supaya mudah dibaca, dibuat tali seperti ini ya. Kemudian ini ada 6 sudah ada, tinggal nambah 1 di sini. 8 sudah ada, tambah 1 ini jadi 5 ya. 10 ini baru muncul di sini, turusnya 1. Kemudian 5 di sini, kemudian ditambah 1 di sini, dan terakhir 7 sudah muncul di sini. Jadi ini turusnya sudah jadi ya, semua data sudah diturus satu persatu. Nah, langkah kedua kita membuat tabelnya. Nah, tabel itu bagaimana? Ini diurutkan dulu ya, diberi judul dulu. Ini tabelnya diberi judul tabel nilai ulangan matematika. Kemudian ini ada jenis datanya, yaitu data nilai dan frekuensi. Di sini adalah banyak siswa. Kalau terusnya ini tidak urut ya, 7, 5, 8, 6, 9, 10. Kalau dalam penyajian tabel itu bisa diurut dari terkecil ke terbesar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cocokkan. Nilai 5 ini 2, di sini 2 ya. Nilai 6 ini ada 4 ya, di sini frekuensinya 4. Nilai 7 ada 6, tinggal mencocokkan. 8 ada 5,
9 ada 2, 10 ada 1, sudah cocok. Nah, kalau sudah cocok berarti tabelnya sudah betul. Kemudian penyajian berikutnya adalah variasi tabelnya ya. Jadi tabel itu ada beberapa macam. Di sini ada yang berjenis vertikal, yaitu jenis dan frekuensi itu dalam bentuk kolom ya, seperti ini kolom ya, ada jenis di sini ada frekuensinya. Ini vertikal atau kolom. Kemudian ada yang horizontal. Horizontal itu jenis data dan frekuensinya dalam baris ya, seperti ini. Kalau dalam baris ya, nilai ini baris pertama, banyak siswa atau frekuensi baris kedua. Nah, seperti ini ya. Kedua tabel itu sama-sama menyatakan data, jenis data dan frekuensinya. Ini kedua jenis data itu juga bisa dipahami ya. Kalau ini membacanya kolom, kalau yang bawah ini membacanya baris. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan dalam bentuk diagram ya. Yang pertama tujuannya dulu ya. Tabel dan diagram itu sebenarnya untuk menyajikan data lebih menarik, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami ya. Kalau dalam sudah wujudnya data atau diagram biasanya lebih enak dibaca dan lebih cepat dipahami. Nah, misalkan ulangan yang tadi diperoleh itu bagaimana kalau dibuat diagram? Tentu saja kita membuat tabel dahulu, kemudian setelah tabelnya dibuat, kemudian baru dibuat diagramnya ya. Atau berdasarkan tabelnya tadi, diagramnya menyesuaikan. Kita mulai dari diagram batang yang lebih mudah. Menyajikan data dalam diagram batang, datanya seperti tadi ya, tabelnya sudah kita buat sebelumnya ya. Tabelnya seperti ini, kita pakai yang jenis vertikal saja, jenis kolom. Kemudian di sini ada diagram batang yang sesuai dengan tabel ya. Ya sama, diagram batang di sini ada judulnya juga, judul diagram, yaitu diagram nilai ulangan matematika. Di sini ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal, sumbu yang tegak dan sumbu yang mendatar ya. Di sini kalau sumbu mendatarnya kita namai dengan jenis data, yaitu nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang sumbu vertikal, sumbu tegaknya kita beri judul frekuensi atau banyak siswa ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya untuk menentukan angka frekuensi ini atau banyaknya siswa atau banyaknya data itu menyesuaikan dengan tabelnya. Di sini kan tabelnya angkanya kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di sini menyesuaikan ya. Nanti kalau intervalnya misalkan 10, 20, 30 dan seterusnya ya, ini juga menyesuaikan intervalnya. Ya, ini dicocokkan dulu ya, cocoknya dengan tabelnya sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai ya berarti sudah benar. 5 di sini 2, di sini juga 2, 6 di sini 4, di diagram juga 4, 7 di sini tabelnya 6, di sini 7 juga pada diagram 6, 8, 5 di sini 8 juga 5, 9-nya ada 2 di sini, 9-nya juga 2, 10-nya 1 di sini, 10 juga 1, berarti sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian data dalam diagram lingkaran ya. Cara membuatnya ya, yang pertama dibuat tabel dulu ya. Setelah dibuat tabel, kemudian ditentukan derajat juring datanya satu persatu. Karena dalam lingkaran itu nanti akan terbagi menjadi juring-juring yang memiliki besar sudut sesuai dengan ukuran datanya ya. Kemudian 3 baru digambar diagram lingkarannya. Oke, kita gunakan data yang tadi ya, kita buat tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Tabel nilai ulangan matematika yang tadi ya, tabelnya seperti ini. Kemudian derajat juringnya kita harus tahu jumlah seluruhnya dulu ya. Jumlah seluruhnya ternyata kalau kita jumlah frekuensinya itu ada 20. Maka menentukan derajat juring data satu persatu itu nanti adalah caranya seperti ini ya. Jadi setelah tahu keseluruhannya baru ditentukan besar juringnya masing-masing. Di sini kita mulai dari nilai 5. Nilai 5 itu adalah datanya ada 2, totalnya yaitu 2 dari 20. 2 itu punyanya 5 ini ya. Kemudian 20 ini banyak data seluruhnya. Kemudian lingkaran itu satu putaran adalah 360 derajat. Jadi kalau kita kalikan 2/20 kali 360 derajat ya, ini kan 1/10 ya, jadi 10/10 kali 360 ya 36 derajat. Saya tidak membahas ini, mungkin anak-anak sudah mengerti cara menghitungnya.
Kemudian yang nilai 6 di sini ada 4 ya, 4 dari 20, 4 per 20 kali satu putaran 360 derajat. Kalau dihitung dengan baik hasilnya 72 derajat. Nilai 7 juga demikian. 7 itu di sini 6 ya, 6 dari 20 kali satu putaran 360 derajat. Ini kalau dihitung dengan baik hasilnya 108 derajat. Kemudian nilai 8 di sini 5 dari 20 ya, 5 per 20 kali satu putaran 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nilai 9 ini 2 dari 20, 2 per 20 kali 360 sama dengan 36 derajat. Terakhir nilai 10 ini ada 1, berarti 1 dari 20, 1 per 20 kali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Nah, setelah juringnya ini kita tahu derajatnya masing-masing, anak-anak sudah bisa menggambar lingkarannya, kemudian bisa mengukur bagaimana menggunakan busur derajat untuk menggambar derajat masing-masing juring yang kita hitung di sini ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita sajikan dulu setelah semua juringnya tahu derajatnya, maka langkah selanjutnya adalah menggambar diagram lingkarannya. Pertama dibuat gambar lingkarannya dulu ya. Kemudian kita buat salah satu sudut digambar dulu. Terutama yang pertama yaitu nilai 5 dulu seperti ini ya. Tahu ya, ini ditarik garis dari pusatnya, tarik garis kemudian diukur 36 derajat ya, searah jarum jam saja biar mudah ya, searah jarum jam 36 derajat. Ini kita beri data 5, kita derajatnya tulis 36 derajat. Setelah itu kemudian ke nilai 6 kita ukur dari sini ya, ke searah jarum jam 72 derajat ya, dari sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita tulis datanya 6, derajatnya kita tulis 72 derajat. Kemudian selanjutnya searah jarum jam nilai 7, dari sini diukur 108 derajat ya, kira-kira seperti ini ya, sudah akurat ukurannya 108 derajat. Di sini kita tulis derajatnya, kita tulis datanya 7 ya. Kemudian searah jarum jam lagi setelah 7 ini 8 ya, kita ukur dari sini derajatnya sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini. Kita tulis ini 90 derajat dan datanya adalah 8. Searah jarum jam lagi kita tulis nilai 9 dan kita ukur derajatnya 36 dari garis ini ya, sehingga kita tulis angkanya 36 derajat dan datanya kita tulis 9. Terakhir tidak perlu digambar sebenarnya ya, karena ini tinggal satu data, tinggal sisa. Kita tinggal menulis ini adalah punyanya nilai 10 dan ini derajatnya adalah 18 derajat. Nah, bisa ya, jadi diagram lingkaran langkahnya seperti ini. Dari kelas 4 sudah dikenalkan, kelas 5 dan kelas 6 tinggal mengingat kembali. Kemudian variasi penyajian data ya. Penyajian data kan kalau datanya seperti ini masih data yang mentah ya, data apa adanya seperti ini. Ini kalau orang membaca ini tidak mungkin akan lebih sulit dimengerti ya. Dia mungkin hanya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, oh ini ada 20 anak, kemudian nilainya seperti ini, tapi dia kesulitan nilai 7 itu ada berapa toh, dia harus menghitung satu persatu. Nilai 5 itu ada berapa toh, dia harus menghitung satu persatu. Ini cara yang tidak cepat di dalam memahami data. Maka variasinya ya tadi ada beberapa macam. Yang pertama jelas tabel, kemudian ada diagram batang dan ada diagram lingkaran ya. Masing-masing ini bisa dipahami, bisa dibaca dan bisa dijelaskan fungsi dan kegunaannya. Kemudian pada bagian akhir ini kita akan membahas modus, median dan min ya. Modus, median dan min. Min itu adalah rata-rata. Kita baca pengertian satu-satu. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya terbanyak. Nanti kita pahami pada contoh ya. Median itu adalah nilai tengah dari data angka setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Sedangkan rata-rata atau min itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data ya. Nanti kita akan memahaminya kalau sudah ada contohnya, itu lebih mudah untuk dimengerti ya. Kita mulai dari yang pertama, menemukan modus dulu ya. Nah, modus itu adalah banyaknya data yang paling sering muncul itu ya, atau data yang frekuensinya terbanyak, itu disebut modus.
kita pakai data nilai yang tadi 20 data tadi, kita tadi sudah membuat tabel sebenarnya ya, tapi kita kalau menghitung ini ternyata nilai 7 ini munculnya paling banyak. Nah, di sini yang lainnya kan kurang dari ini ya, jadi modus data yang ada ini 7 karena 7 itu paling banyak muncul. Untuk menemukan modus data tidak perlu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar ya, ini sudah bisa dilakukan. Kalau hanya menghitung mana yang paling banyak muncul itu tidak perlu diurutkan, sudah bisa menemukan. Kemudian kalau modusnya disajikan di dalam tabel dan diagram itu lebih mudah lagi ya. Karena kalau di sini tabelnya itu berarti yang frekuensinya terbanyak ini sudah kelihatan. Oh, ini modusnya adalah 7 karena ini paling banyak. Ya, ini 6, yang lainnya kurang dari 6. Modusnya 7. Kemudian kalau disajikan dalam diagram lingkaran itu juga bisa di garis batang maksudnya ya. Itu juga terlihat kalau modus itu yang batangnya paling panjang ya, seperti ini ya, kelihatan. Frekuensi terbanyak itu terlihat dari batang yang paling panjang ini, jadi modusnya adalah nilai 7. Kemudian kalau jenis seperti ini diagram lingkaran, tentunya modusnya itu terlihat dari juring yang paling lebar ya, juring yang paling luas ya, juring yang paling luas itu adalah juring nilai 7. Jadi itu kelihatan dari yang terluas yang mana, itulah modusnya. Ya, jadi kemudian kita beralih ke median ya. Median itu lebih sulit mungkin ya, karena median itu untuk menemukan nilai tengah itu harus diurutkan dulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar, baru bisa ditemukan mediannya. Kalau tidak diurutkan ya nanti keliru di dalam menentukan median. Nah, data seperti tadi ya, data sebanyak 20 tadi urutannya harus urut memang dari kecil ke besar. Kalau diurutkan seperti ini dari kecil ke besar, nah sudah diteliti ya, harus teliti. Kalau ini terjadi kesalahan nanti juga bisa keliru dalam menentukan median. Ini kan ada 20 ya, 20. Kalau kita 20 itu adalah genap, tengah-tengahnya itu pas di sini ya, tengah-tengahnya ini 10 sebelah kiri, 10 sebelah kanan. Jadi ini tengah-tengahnya sebenarnya data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2, seperti itu ya. Datanya 20, tengah-tengahnya data ke 10 yang sebelah kiri ini 7, data ke 11 yang sebelah kanan garis merah ini ya, ini data ke 11, kemudian dijumlahkan dibagi 2. Nah, seperti ini. Data ke 10 7 ditambah data ke 11 7. Kalau ditambahkan ini 14 ya, dibagi 2 ketemunya 7. Maka ada cara menentukan untuk data yang ganjil dan data yang genap. Untuk data yang ganjil, misal banyak data tuh n-nya ganjil ya, maka medianya itu adalah n tadi ditambah 1 dulu ya, n tambah 1 baru dibagi 2. Misalkan ada data sebanyak 7 ya, tengah-tengahnya 7 itu berapa ya, tinggal tengah-tengahnya 7 itu 4. Cara menemukannya bagaimana? 7 tambahkan 1 dulu berarti 8 ya, 8 dibagi 2 berarti 4. Maksudnya adalah setelah diurutkan untuk 7 data ini, data medianya adalah nilai ke-4, data ke-4. Nah, contohnya seperti ini ya, ada 7 nilai. Ini tidak urut, dari kecil ke besar ini tidak urut. Untuk ini belum urut ya. Untuk menemukan median itu harus diurutkan terlebih dahulu seperti ini. Harus urut dari kecil ke besar. Nah, setelah diurutkan kemudian tengah-tengahnya yang mana? Ini ada 8 ya, tengah-tengah 7 maksud saya. Tengah-tengahnya berarti yang di sini ya, 7 ini. Di sini 3, di sini 3, ini tengah-tengahnya data ke-4. Ya. Data ke-4 itu tengah-tengahnya. Kemudian untuk data yang genap ya, n-nya genap ya seperti tadi, tengah-tengahnya berapa? Kemudian ditambah data setelahnya dibagi 2. Misalkan ini ada data yang datanya genap. Datanya genap seperti ini ya. Ya, ini ada 8 nilai. 8 nilai itu berarti 8 itu genap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini belum urut ya, belum urut. Kalau mencari median harus diurutkan dulu. Dari kecil ke besar harus urut. Kalau sudah urut kita lihat tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya 8 kan di sini ya. Di sini. Nah, tengah-tengahnya 8 itu di sini. 4 ke kiri dan ini ada 4 ke kanan ya. Berarti ini data ke
ke-4 ya. Data ke-4 itu 7 ini ditambah data ke-5 yaitu 8 ini ya. Kemudian ini dibagi 2. 15 dibagi 2 7,5. Jadi ini tengah-tengahnya itu data ke-4 ditambah data ke-5 ditambahkan dulu. Data ke-4-nya berapa tadi? 7. Data ke-8-nya adalah data ke-5-nya adalah 8. Ya, jadi hasilnya 7 ditambah 8 ya. Kita lihat dari urutannya ini. Jelas ya di sini ya. Ya, bisa dibaca di buku juga penjelasannya. Kemudian untuk menemukan rata-rata atau median, ini jumlah seluruh data dibagi banyak data. Misalkan data 7 nilai seperti ini ya, maka untuk mencari nilai rata-ratanya atau min ya, semua data ini dijumlahkan semua seperti ini. Kemudian dibagi banyaknya data. Di sini ada 7 ya. Hasilnya seperti ini. Kalau di total 53/7 sama dengan 7,571. Nah, sementara ini cara menemukan hitungan untuk nilai tengah, modus, median, dan rata-rata. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Demikian anak-anak tayangan dari presentasi saya mengenai pengelolaan data. Mudah-mudahan bisa membantu memahami materi pembelajaran yang disajikan di dalam buku dan di dalam LKS ya. Selamat belajar, selamat menyiapkan diri menghadapi PAT, dan selamat menyiapkan diri dalam menempuh ujian sekolah. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.